Silvanus, Timotius, cowok-cowok semua. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama, baca yuk, seperti seorang ibu. Bagaimana cowok-cowok jadi seorang ibu? Apa mereka banci? Tidak. Ini hebat sekali firman. Maka itu ketika dia menjadi mereka, Kejadian 1:27 tadi, dan mereka laki perempuan itu adalah dia, ternyata mereka ngalami yang sama. Jadi fungsi ibu yang pertama adalah ramah, kedua mengasuh, ketiga merawati anaknya. Fungsi keempat ayat 8, demikianlah kami, siapa kami tadi? Ibu, dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Saudara, ayat ini keluarkan. Seorang ibu gak cuma ramah, mengasuh, merawat anaknya, itu tiga yang pertama. Tapi yang keempat, dalam kasih sayang yang besar, gak cuma ngomong, nasihati, tapi ibu itu bagi hidup. Maka itu semua ibu yang melahirkan, itu pasti taruhan nyawa, ya atau tidak? Tidak ada dokter ahli kandungan manapun di dunia yang pernah dengan enteng membantu persalinan. Semua bidan di dunia sudah dilatih bahwa kalau ada ibu melahirkan, itu taruhan nyawa, harus hati-hati. Betul tidak, saudara? Dan ini ayatnya. Ayat yang ke-10, ya, kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh. 2, adil. 3, tak cacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anaknya. 3 fungsi yang pertama. Turun lagi sedikit, ya, saleh, adil, tak bercacat. Ini 3 fungsi yang pertama dari seorang ayah. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah apa? Menasihati kamu. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12, dan meminta dengan sangat. Tambahkan satu kata di Alkitab, saudara, mendisiplin. Ini Bapa, ya, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ada 6 fungsi Bapa: saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati. Bisa lengkap, ya, menguatkan hati, terus mendisiplin. 6. Saudara bisa buat tabel. Mama ada 4 fungsinya: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa ada 6 fungsinya: saleh. Kata saleh itu hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, tak adil, tak bercacat, menasehati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Saya akan ajak semua kita ke masa lalu. Waktu kita masih anak-anak, kita lebih senang minta nasihat ke papa atau ke mama? Coba jawab, mama atau papa? Mama. Kenapa anak-anak sudah pinter-pinter sejak kecil? Kalau minta nasihat terus ke mama. Nah, menurut firman, nasihat di tangan papa atau mama? Kenapa anak-anak bisa milih mama untuk minta nasihat? Nah, ini masalahnya. Mama itu apa-apa pasti boleh. Karena mama itu yang tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Anak-anak sudah bisa memanipulasi orang tua sejak masih kecil. Ngerti contoh ini? Adil, saleh, takut Tuhan. Adil, tak bercacat. Saya keluarkan dulu 3 yang pertama. Dengar pertanyaan saya. Waktu kita masih kecil, bagi kita semua anak-anak, mama atau mama atau papa yang boleh salah? Ayo mikir, mama atau papa yang boleh salah dan anak lebih gampang mengampuni? Jawab, mama atau papa? Papa atau mama, mama atau papa, papa atau mama, mama atau papa? Cepat jawab. Mama, sudah.
Anak-anak itu lebih mudah memaafkan mamanya daripada papanya. Buat saya itu rahasia besar dalam hidup setiap anak. Mama sesalah apa, anak punya hati yang lapang untuk memaafkan dan menerima. Dan anak bisa cepat lupa kesalahan mama. Tapi sekali papa salah, anak sulit untuk memaafkan. Unik bukan firman ini? Karena buat anak-anak, jangan tersinggung mama-mama, papa itu jagoan, idolanya, hero-nya. Ayo, setua-tua kita kalau nonton film, terakhir jagoannya mati. Aduh, nyeselnya, ngapain aku nonton tadi? Karena ternyata itulah hati anak. Mama boleh salah, tapi papa tidak. Papa terus menang terus. Ini ayatnya. Nanti kita kembali. Kolose 3:21. Mengapa ada ayat ini? Kolose 3:21. Nanti kita kembali ke 1 Tesalonika 2 ya. Mengapa? Hai siapa? Yang lain baca dong. Hai siapa? Bapak. Jangan apakan sakiti hati anak-anakmu. Sayang terjemahnya sangat salah, fatal. Bukan cuma supaya jangan tawar hatinya. Mama bagaimanapun kerasnya kepada anak, mama tidak akan pernah menyakiti hati anak. Tapi papa salah sedikit saja, anak itu terlukanya besar, saudara. Kalau papa menyakiti hati anak, hancur karakternya, hancur masa depannya. Oke, kembali ke 1 Tesalonika. Jadi, secara sepintas, papa atau mama pembentuk karakter? Papa. Mengapa ada Maleakhi 4 ayat 6? Tolong buka PowerPoint, Maleakhi 4 ayat 6. Saudara, ribuan tahun yang lalu setan sudah pegang pemicu, trigger untuk menghancurkan dunia. Tidak perlu perang nuklir. Untuk menghancurkan dunia nggak perlu penyakit AIDS disebarkan, tsunami, gempa bumi. Terlalu mahal biaya setan merusak bumi dengan kekuatan itu. Ternyata sejak ribuan tahun yang lalu setan sudah pegang trigger ini, pemicu ini. Kalau papa-papa dirusak, dunia otomatis hancur, saudara. Ngeri nggak? Maka itu kenapa lebih banyak papa selingkuh daripada mama selingkuh? Karena ayat ini. Saya dikenal, kami suami istri pelayanan keluarga. Kalau kami memberkati pernikahan, salah satu ucapan janji pengantin laki adalah kalau aku selingkuh aku mati. Kalau nggak berani ngomong itu nggak jadi kawin. Serius, penting laki-laki janji seperti itu karena kita ini kurang ajar, saudara. Kalau aku selingkuh aku mati, benar. Tolong rekan-rekan bantuan pakai cara itu juga. Supaya nggak sembarangan laki-laki asal kawin itu ditinggal saja. Selingkuh mati. Karena ini hati anak itu terluka. Nah, setan tahu penasehat itu di tangan papa. Maka itu setan rasuki anak-anak untuk minta nasihat ke mama. Saudara bisa bayangkan kalau seorang manusia bertumbuh tanpa penasehat, maka hidupnya akan liar, betul tidak? Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngatur. Maka itu penasihat dibuat absen dalam hidup anak-anak, nggak pulang-pulang. Ketika anak-anak perlu penasihat untuk minta pendapat masalah-masalah yang besar dalam hidupnya, penasihatnya nggak pulang-pulang. Mama mengambil, tapi lemah. Di sini kita melihat. Jadi pernikahan itu adalah wakil Tuhan, katakan amin. Papa mama itu wakil Tuhan karena ada kata kita di surga. Maka itu kenapa dalam perjanjian baru, istri tunduklah pada suami seperti siapa kepada siapa? Lanjutkan, seperti siapa kepada siapa? Gereja kepada Yesus. Kenapa? Kenapa kalau ada mama-mama dominan di rumah, anak laki-lakinya cenderung lemah, tapi anak-anak perempuannya perkasa-perkasa? Betul tidak? Soal pernah kelihatan begitu? Ya karena lihat figur mama yang merusak. Mama tidak mau tunduk. Kebetulan dapat suami yang lemah. Suami, ya udahlah terserah kamu. Ya udahlah terserah kamu. Rusak anak itu.
karena pengambil keputusan dan nakoda di rumah itu tidak berfungsi. Luar biasa saudara firman ini.